Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi mengenai deteksi dini perilaku sosial dan bermain. Anggota kelompok kami ada 10 orang, yaitu Detia Virgo Silvalda, Fatimah Karimah, Anida Arifatul Ulia, Sofi Nina Kusina, Wanda Nurafifah, Pinda Kumayroto, Clarissa Herdianti Putri, Rosa Damayanti, dan juga Siti Makfirah Bahar. Kita akan membahas tentang definisi deteksi dini area perkembangan anak dalam hal perilaku sosial dan bermain. Nah, Rodia dan kawan-kawan menyatakan bahwa deteksi dini perkembangan sosial merupakan upaya yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan perkembangan sosial pada anak prasekolah yang dibarengi dengan memberikan stimulasi yang mumpuni seperti pendidikan alam, mengajarkan anak untuk bersosialisasi pada lingkungan masyarakat, dan yang lainnya. Selanjutnya, Sukanti dan kawan-kawan menyatakan bahwa anak yang mengalami permasalahan sosial akan ditandai dengan adanya tindakan anak yang tidak mau bermain dengan teman sebayanya, tidak mau bermain secara kooperatif dengan temannya, bahkan tidak mau berbagi dengan orang lain. Selanjutnya, deteksi dini perkembangan sosial pada anak ini sangat diperlukan mengingat dampak negatif yang dapat terjadi, seperti yang dituturkan oleh Nur Hidayah dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa rendahnya kemampuan sosialisasi pada anak tidak hanya akan berdampak pada diri sendiri, melainkan akan berdampak pada keluarga, bahkan lingkungan sekitarnya. Selain deteksi dini perkembangan sosial, deteksi dini perilaku bermain pada anak juga dibutuhkan mengingat bermain merupakan sarana belajar bagi anak dalam mengenal lingkungannya. Sehingga deteksi dini perilaku bermain pada anak dapat digunakan sebagai acuan, serta cara mengoptimalkan perkembangan anak khususnya pada aspek kognitif, afektif, sosial, emosi, motorik, dan juga bahasa. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya area perkembangan, khususnya perilaku sosial dan bermain untuk anak. Nah, kenapa area perkembangan terkhusus perilaku sosial dan bermain ini penting? Karena dengan anak bersosialisasi dan bermain dengan teman sebayanya khususnya akan melatih keterampilan mendengar untuk mempermudah berinteraksi dengan lingkungan. Ketika proses sosialisasi dilakukan dengan bermain, maka anak akan merasakan kesenangan terhadap kehadiran orang lain, dan anak akan merasa bahwa ada teman yang dunianya sama dengan mereka. Tidak hanya itu, ketika anak sudah mulai membiasakan diri dengan berinteraksi, maka anak akan mulai memunculkan sikap empati. Yang awalnya anak ini memiliki sifat egosentris, dengan bermain serta bersosialisasi dengan temannya, anak mulai menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi di lingkungannya. Anak bisa mengetahui aturan-aturan, anak mulai menyesuaikan diri dengan peraturan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Selain itu, kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak-anak dapat melatih anak dalam memahami perasaan temannya. Area perkembangan ini juga melatih rasa tanggung jawab anak, kedisiplinan, serta kejujuran. Penjelasan yang ketiga, kita akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan perilaku sosial dan bermain. Nah, pada tahap perilaku sosial berhubungan erat dengan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan di lingkungan tempat tinggal. Perilaku sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai stimulus yang diberikan dari parenting orang tua, guru, teman bermain, dan lingkungannya. Menurut Janice BBT, perkembangan sosial dari anak usia dini yang menjadi perhatian besar adalah aspek positif dari perkembangan moral atau yang bisa disebut dengan perilaku prososial. Perilaku sosial adalah perilaku yang mencerminkan kepedulian dan perhatian dengan individu lain, seperti perilaku positif menghibur, membantu, memiliki rasa empati, kerjasama, atau hanya sekedar senyum kepada orang lain. Peran lingkungan berperan besar dalam membentuk perilaku anak ke perilaku sosial. Menurut Jebol, perkembangan moral atau perilaku prososial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap anomi, yaitu ketidakmampuan moral bayi. Moral bayi barulah suatu potensi yang siap dikembangkan dalam lingkungan. Tahap kedua, yaitu heteronomi, di mana moral yang berpotensi dipacu perkembangan orang lain atau otoritas melalui aturan dan kedisiplinan. Dan yang ketiga adalah tahap sosionomi, di mana moral berkembang di tengah teman sebayanya atau dalam masyarakat. Mereka lebih menaati aturan kelompok daripada aturan otoritas. Dan yang terakhir adalah tahap otonomi, moral yang mengisi mengendalikan kata hati serta kemampuan bebasnya untuk berperilaku. Untuk penjelasan selanjutnya adalah cara deteksi dini untuk area perkembangan atau bagaimana cara kita mengetahui perkembangan dan juga pertumbuhan anak. Untuk mengetahui pertumbuhan anak, caranya adalah dengan pengukuran lingkar kepala, kemudian penentuan berat badan, mutu tinggi badan. Sedangkan untuk mengetahui perkembangan anak itu dapat dilakukan dengan tes seperti tes PSP, kemudian tes KPAP, kemudian ada tes TDL, kemudian ada tes TKM, kemudian ada tes DDTS, kemudian tes TDD, dan juga ada tes SDI-DTK. Nah, untuk tes yang sering digunakan dalam area perkembangan ini adalah DDST atau singkatannya itu adalah Denver Developmental Screening, di mana tes ini itu adalah untuk mendeteksi apakah ada permasalahan pada perkembangan anak atau tidak. Nah, untuk instrumen DDST ini sendiri tidak hanya untuk mengukur perkembangan sosial anak saja, melainkan ada aspek lain yang bisa diukur dengan menggunakan instrumen ini, diantaranya seperti motorik halus, kemudian motorik kasar, dan juga bahasa. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita harus melakukan deteksi dini pada perkembangan anak itu? Menurut
salah satu tokoh yaitu Suryana, deteksi dini ini bertujuan untuk mengetahui suatu tingkat kenormalan pertumbuhan dan juga mendeteksi adanya permasalahan pada tumbuh kembang anak sejak usia dini. Jadi, dengan adanya deteksi dini ini, ketika anak itu memiliki sebuah permasalahan pada tumbuh kembangnya, anak itu akan mendapatkan penanganan yang lebih awal. Beberapa rekomendasi yang bisa orang tua lakukan untuk menstimulasi perkembangan sosial anak. Yang pertama adalah orang tua bisa meluangkan waktu khusus untuk berinteraksi dengan anak. Misalnya, orang tua bisa mengajak anaknya untuk bercerita tentang kegiatan sehari-hari dan juga orang tua bisa mengajak anaknya untuk bercanda. Kemudian, orang tua juga bisa meluangkan waktu bermain dengan anak seperti orang tuanya itu mengajak anaknya untuk bernyanyi bersama, kemudian mengajak anak untuk melakukan permainan bergiliran, misalnya melakukan permainan ABC 5 dasar. Kemudian, orang tua mengajak anaknya untuk melakukan permainan yang bersifat interaktif dan orang tua juga bisa mengajak anaknya untuk membaca buku bersama. Kemudian yang ketiga itu adalah orang tua bisa menghargai permainan apa yang dimainkan oleh anak. Kemudian orang tua juga harus menyediakan permainan yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Dan yang terakhir adalah orang tua juga bisa berbagi kegembiraan dengan pencapaian anak. Nah, contoh interaksi yang bisa orang tua itu lakukan untuk menstimulasi keterampilan sosial anak dalam mengenali dirinya. Misalnya, ketika anak dan orang tua itu bermain boneka atau anak dan orang tua itu sedang melakukan permainan imajinatif lainnya, orang tua itu bisa berpura-pura bertanya mengenai identitas anaknya seperti orang tua bisa bertanya kepada anaknya, nama adik siapa, rumahnya di mana ya, nama ibunya siapa, dan seterusnya. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, orang tua juga bisa memasukkan nilai-nilai yang baik dan juga nilai-nilai yang buruk ke si anak. Nah, selain itu orang tua juga bisa membantu anak untuk menggali apa yang menjadi kesukaan anak, kemudian apa yang menjadi keinginan anak, dan juga apa yang menjadi harapan anak. Untuk pembahasan yang terakhir adalah kasus keterlambatan pada domain perkembangan anak, di mana di sini ada subjek bernama A yang berusia 6 tahun sedang menempuh pendidikan di taman kanak-kanak. A itu memiliki keterlambatan perkembangan motorik secara keseluruhan. Nah, keterlambatan motorik yang terjadi pada subjek ini seperti subjek itu kurang lincah dalam kegiatan sehari-hari dan juga subjek itu kurang dalam melakukan kegiatan pada saat berada di lingkungan sekolahan ataupun pada saat subjek itu berada pada lingkungan tempat tinggalnya. Nah, keterlambatan perkembangan yang terjadi pada subjek A itu adalah keterlambatan dalam motorik kasar. Nah, keterlambatan perkembangan motorik kasar yang dialami oleh subjek A itu pada gerakan lokomotor atau subjek ini memiliki kesulitan saat berjalan, kemudian berlari, melompat, dan juga meloncat. Kemudian, subjek juga memiliki keterlambatan dalam gerakan non-lokomotor, misalnya seperti subjek ini kesulitan untuk berjalan di tempat, kemudian mengangkat satu kaki, dan juga mengajukan tangan. Dan yang terakhir ini subjek juga memiliki keterlambatan dalam melakukan gerakan manipulatif, seperti subjek ini juga kesulitan untuk melempar dan juga menendang bola. Nah, pada umumnya, ketika anak yang berusia 6 tahun itu, anak itu mampu melakukan gerakan tubuh secara Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai materi deteksi dini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.